Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya teman-teman ya. Dan segala urusannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi bagaimana persiapan yang saya lakukan di kebun untuk menghadapi musim kemarau teman-teman. Dan ini di lokasi saya hujan sudah jarang turun ya. Biasanya hujan sudah mulai turun 3 hari sekali dan kondisinya saat ini sudah memasuki musim kemarau teman-teman. Nah ini adalah salah satu yang saya lakukan di kebun oleh ayah saya karena saya kebetulan belum bisa langsung ke kebun. Ini dilakukan oleh ayah saya untuk persiapan memasuki musim kemarau. Nah persiapan yang dilakukan yang pertama adalah penggemburan tanah ya teman-teman ya. Di mana penggemburan tanah ini sangat penting untuk pertumbuhan pohon durian kita. Nah, kenapa sangat penting? Nah, yang pertama adalah ketika musim kemarau, otomatis persediaan air yang kita miliki untuk penyiraman itu kan sangat terbatas ya, teman-teman ya. Jadi, dengan keterbatasan stok air yang harus kita siram ke pohon durian, kalau tanahnya itu padat ya, teman-teman ya. Kalau tanahnya padat, penyiraman dengan yang minim itu tidak akan langsung masuk atau tidak mudah masuk ke dalam tanah penyiraman yang kita lakukan, di mana di kebun kita penyiramannya sudah menggunakan pipa teman-teman. Kalau kondisinya tanahnya padat itu otomatis akan penyiraman yang kita lakukan itu akan terbuang keluar tajuk seperti itu. Dengan dilakukan penggemburan, kita berharap penyiraman yang kita lakukan di dalam pohon durian kita ini nanti langsung masuk ke dalam tanah. Dan itu yang pertama tujuan kami melakukan penyiraman pohon durian. Kemudian yang kedua, untuk kegemburan tanah di dalam atau di sekitar tajuk pohon durian itu sangat baik ya untuk pertumbuhan pohon durian. Nah, ini sebenarnya tidak hanya di pohon durian ya teman-teman ya. Di tanaman yang lain pun kegemburan tanah itu memang semakin gembur itu atau tanah gembur itu lebih sehat dibandingkan tanah yang padat teman-teman. Kenapa? Ya saya sendiri belum terlalu paham mengenai hal ini, tapi yang sudah dilakukan teman-teman di luar sana untuk pekebun-pekebun durian memang seperti itu. Artinya kelembaban tanah, kemudian kegemburan tanah itu dijaga seperti itu. Karena setiap pohon yang tanahnya terlalu padat itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan durian atau tanaman kita yang lainnya seperti itu. Nah, makanya dengan dua alasan ini kita lakukanlah penggemburan tanah di awal musim kemarau seperti itu. Karena kan nanti kebetulan juga kita kan ada pemberian garam kasar secara rutin ya teman-teman ya. Jadi kalau tanahnya gembur kan otomatis pemberian garamnya itu dengan mudah masuk ke dalam tanah. Dan kalaupun nanti ada hujan kecil-kecil seperti itu dengan intensitas yang sangat kecil, air pun langsung meresap ke dalam tanah teman-teman. Itu artinya sangat diperlukan ya untuk penggemburan tanah. Dan secara kesuburan tanah itu sendiri, memang tanah gembur itu lebih subur dibandingkan tanah yang padat seperti itu teman-teman. Ini adalah yang saya lakukan, yang dilakukan ayah saya di kebun saat ini memasuki musim kemarau ya teman-teman ya, di akhir musim penghujan seperti ini, dengan tujuan tanah di sekeliling pohon durian subur, otomatis pohon durian yang kita tanam juga akan subur dan memaksimalkan penyiraman yang akan kita lakukan dengan persediaan air yang minim seperti itu. Yang pasti tetap dilakukan penyiraman 2 hari sekali atau 1 hari sekali ya, tergantung stok dan kondisi kelembapan tanah di sekitar pohon durian kita. Seperti itu mungkin teman-teman ya, maksud dan tujuan saya melakukan penggemburan tanah di kebun seperti itu untuk kesuburan pohon durian kita. Dan ini kita lakukan di sekeliling tajuk pohon durian kita ya teman-teman ya. Kita lakukan agar pohon durian kita semakin subur ke depannya. Dan ini tanahnya sudah cukup padat karena memang hujan musim ini di akhir-akhir musim penghujan itu hujannya intensitasnya sangat tinggi. Jadi mengakibatkan tanah itu sangat padat dan saya rasa memang harus digemburkan seperti ini teman-teman. Dan ini sekalian untuk pembersihan gulma-gulma seperti itu teman-teman. Dan ini nanti juga akan kita lakukan pemupukan kohe ya, karena ini sudah waktunya pemupukan kita akan berikan. Tapi nanti akan kita sharing di video berikutnya untuk proses pemupukan pohon durian kita seperti itu teman-teman. Nah ini pohon durian yang lain juga
Ini semua pohon durian yang kita tanam, yang untuk dongkelan ya, kita lakukan penggemburan teman-teman, agar kesehatan pohon durian itu di musim kemarau tetap terjaga dan pertumbuhannya sehat dan baik-baik saja teman-teman. Nah, mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya share ke teman-teman, karena memang kondisinya kita belum bisa langsung ke kebun, tapi inilah yang saya lakukan di kebun kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada komentar atau saran untuk masukan kita, silakan tinggalkan di kolom komentar. Otomatis nanti teman-teman yang membaca komentar pun akan mendapatkan ilmu tambahan ya teman-teman ya, berbagi pengalaman. Karena di sini saya juga baru pemula, saya hanya sharing apa yang sudah dilakukan dan apa yang saya dapat dari pekebun-pekebun yang lain. Karena saya selalu belajar dari pekebun-pekebun yang lain, bagaimana perawatan pohon durian yang baik agar pohon durian kita tetap sehat, subur, dan otomatis berharap akan kita nikmati hasilnya di saat yang tepat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.